Usulan deklarasi koalisi 10 November dipastikan batal. Nasdem makin hilang muka. Iya, Partai Nasdem yang mengusulkan tanggal 10 November tahun 2022 menjadi waktu deklarasi terbentuknya koalisi bersama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Nasdem memang terlihat lebih ngebet soal pembentukan koalisi ini. Biar bagaimanapun, mereka tentu terbebani akibat ulahnya sendiri, yaitu kesembronoannya. Sudah tahu belum punya kendaraan politik yang pasti, namun sudah sok-sokan mendeklarasikan calon presidennya. Jadi ya wajar bila mereka yang paling bernafsu terkait terbentuknya koalisi, agar tidak kehilangan muka, agar tidak terkena malu. Itu juga kemudian yang membuat Partai Demokrat dan PKS seakan malah menyandera Nasdem. Keduanya menjadi posisi cawapres sebagai daya tawarnya. Nasdem pun dipastikan akan semakin pusing. Anies Baswedan nyatanya malah membawa mimpi buruk bagi mereka. Hasil survei elektabilitas Nasdem malah semakin nyungsep. Seiring juga dengan tidak munculnya tingkat keterpilihan Anies, double apesnya. Di sisi lain, Anies Baswedan terlihat begitu menikmati statusnya yang baru sebatas bakal calon presiden yang belum punya tiket pencalonan itu. Kesana kemari seperti mabuk popularitas, kesana kemari main catut dukungan. Bahaya. Lalu bagaimanakah dengan calon mitra koalisinya, PKS dan Demokrat? Apa mau keduanya? Apakah kemauan PKS perlu dibahas di sini? Gak usah ya, biasa. Partai Demokrat sebenarnya sederhana. Menang bukan segalanya bagi mereka. Yang penting sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa diusung sebagai cawapres. Benar, sebab kalau untuk posisi capres jelas sudah tidak akan mungkin. Elektabilitasnya melosor di bawah. Nah, yang diutamakan oleh mereka jelas perolehan suara legislatif. Efek ekor jas atas diusungnya AHY sangat diharapkan oleh mereka. Kalau begitu, apakah artinya Nasdem sudah salah pilih kawan? Oh ya jelas, Partai Nasdem sudah salah memilih rekan calon koalisi yang tidak punya kemauan keras untuk menang. Nasdem telah salah memilih PKS dan Demokrat yang hanya mengedepankan kepentingannya aja. Nah, jadi pantas ketika kemudian Partai Nasdem kehilangan muka, terutama di mata sesama partai pendukung pemerintah. Partai Nasdem yang terlihat konyol dan goblok, partai yang sama sekali tidak mencerminkan punya sosok berpengalaman seperti Surya Paloh. Atau karena mereka kini melihat bahwa ternyata insting politik Surya Paloh telah menumpul. Kehilangan muka Nasdem kemudian malah diperparah oleh calon teman koalisinya. Tidak menggubris usulan waktu deklarasi koalisi. Padahal Nasdem adalah pengusung utama capres Anies. Adalah penghinaan selanjutnya. Nasdem mending ngumpet dulu. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?